Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Faralzara Tafia dengan NIM 23051110009. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan jawaban mengenai soal UAS pemrograman lanjut Prodi Teknik Komputer semester genap 2023-2024. Langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu bagaimana cara membuat daftar kosong dalam Python. Saya memberikan jawaban yaitu B. Mengapa seperti itu? Karena untuk membuat daftar kosong dalam Python, kita bisa gunakan tanda kurung siku seperti ini, lalu kita bisa cetak list kosong tersebut. Maka outputnya adalah tanda kurung siku. Kemudian untuk soal yang nomor 2 yaitu apa hasil dari kode berikut ini? List range 1,10,2. Jawabannya adalah A 13579 karena list range 1,10,2 ini memiliki makna bahwa 1 ini merupakan start atau awalan, kemudian untuk 10 ini adalah stop, akhiran, kemudian untuk yang angka 2 ini adalah loncatannya. Jadi misalkan 1 tambah 2 itu 3, kemudian 3 tambah 2 itu 5, 5 tambah 2 itu 7, 7 tambah 2 itu 9, sampai stop di angka 10. Namun angka 10-nya tidak diikutkan. Kemudian untuk soal yang nomor 3 adalah bagaimana cara menambahkan elemen ke akhir daftar dalam Python. Maka jawabannya adalah A, list.append element. Nah, jadi daftar list kita itu memiliki nilai 1, 2, 3. Jika kita ingin menambahkan elemen ke akhir daftar dalam Python, kita gunakan list.append kurung buka angka yang ingin ditambahkan di elemen terakhir, kemudian kurung tutup. Maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Soal nomor 4 yaitu bagaimana cara menghapus elemen pada indeks tertentu dalam daftar. Maka jawabannya adalah C, yaitu dengan menggunakan del list kurung buka siku indeks kurung tutup siku. Nah, di mana fungsi del list ini itu untuk menghapus elemen pada indeks tertentu dalam daftar. Misalkan ini kan dalam kurungnya itu kan 1. Sedangkan elemen itu dihitung dari 0, 1, 2, 3. Maka yang akan terhapus ini adalah angka 2. Putaran. Apabila kita ingin menghapus elemen ke 2, berarti nanti yang hilang itu angka 3. Seperti ini. Soal nomor 5 yaitu apa output dari kode berikut ini? Len 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah B. Karena fungsi len ini itu untuk mengembalikan jumlah elemen dalam daftar. Jadi itu elemennya tuh bakal dihitung. Elemen kan terjadi dari berarti ini kan ada 5, maka outputnya itu adalah 5. Kemudian untuk nomor 6, bagaimana cara mengakses elemen terakhir dari sebuah daftar dalam Python? Maka jawabannya adalah A, list kurung buka min 1 kurung tutup. Nah, di sini itu indeks negatif dalam daftar itu mengacu dari akhir daftar. Ini kan min 1, otomatis itu elemen terakhir dari sebuah daftar dalam Python kan 4. Maka dalam list di sini itu dia angkanya min 1. Apabila dia min 2, maka nanti outputnya bakal 3. Nomor 7, apa hasil dari kode berikut ini? List sama dengan kurung buka 1,2,3 kurung tutup. List.pop 1. Maka jawabannya adalah B. Nah, jadi untuk metode pop itu menghapus dan mengembalikan elemen pada indeks tertentu. Nah, maksud dari list.pop 1 ini itu
untuk menghapus elemen pada indeks ke-1, elemen 2 dari daftar list, maka outputnya itu 1 dan 3. Untuk soal yang nomor 8, bagaimana cara menggabungkan dua daftar dalam Python? Maka jawabannya adalah A. Jadi operator plus itu digunakan untuk menggabungkan dua daftar. Di sini kan list 1 plus list 2, maka tuh variabel list 1 digabungkan dengan variabel list 2, maka outputnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 9, bagaimana cara membuat stack menggunakan daftar dalam Python? Jadi jawabannya adalah D, A dan B benar. Kita bisa gunakan stack kurung siku dan juga stack sama dengan list kurung biasa. Nah, stack kurung siku ini itu untuk membuat daftar kosong yang dapat digunakan sebagai stack. Nomor 10, bagaimana cara mengimplementasikan antrian QQ menggunakan JQ dari model collection? Maka jawabannya adalah A, from collection import JQ, QQ sama dengan JQ kurung biasa. Nah, jadi JQ dari model collection dapat digunakan untuk membuat antrian. Kemudian from collection import JQ ini mengimport JQ dari model collection. Kemudian untuk QQ sama dengan JQ kurung biasa ini membuat JQ kosong untuk antrian. Selanjutnya adalah kita cetak QQ, maka outputnya adalah JQ kurung siku. Seperti ini. Soal nomor 11, apa hasil dari kode berikut ini? Set 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5. Maka jawabannya adalah B, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa bisa gitu? Karena set itu tidak mengizinkan adanya duplikat. Jadi elemen yang memiliki duplikat akan dihapus. Kalau seperti ini, dia kan ada duanya itu ada 2, 4-nya ada 2, maka outputnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk soal yang nomor 12 adalah bagaimana cara menghapus semua elemen dari set dalam Python. Maka jawabannya adalah A, set.clear kurung biasa. Di mana s.clear ini itu menghapus semua elemen dari set S. Jadi S tadi kan memiliki nilai 1, 2, 3. Maka kita bisa menghapusnya dengan cara s.clear, kemudian kita cetak, kita print S tersebut. Maka outputnya adalah set kurung biasa tanpa adanya nilai. Nomor 13, apa hasil dari kode berikut ini? Tik sama dengan A1, B2, tik C sama dengan 3. Maka jawabannya adalah B, A1, B2, C3. Dalam kasus ini itu, dia menambahkan entry baru ke dalam dictionary dengan kunci baru. Di mana dictionary C ini menambahkan entry baru dengan kunci C dan nilai 3 ke dalam dictionary C. Maka outputnya adalah 1, maka outputnya adalah A1, B2, C3. Soal nomor 14, bagaimana cara mengakses nilai dari kunci A dalam kamus dictionary Python? Jadi jawabannya adalah D, A dan D benar. Jadi nilai dari kunci dalam dictionary itu dapat diakses dengan dua cara, menggunakan tanda kurung siku atau dengan metode get. Di sini dictionary A ini itu dia mengakses nilai dari kunci A. Kemudian untuk dictionary get A ini itu mengakses nilai dari kunci A dengan menggunakan metode get. Kemudian untuk print kita mencetak nilai dari kunci A
yang dimana hasilnya adalah 1. Nomor 15, apa hasil dari kode berikut ini? List sama dengan 1, 2, 3, list.insert 1,4. Maka jawabannya adalah B, 1, 4, 2, 3. Nah, di mana metode insert itu menyisipkan elemen pada indeks tertentu. List insert ini itu menyisipkan elemen 4 pada indeks ke-1 dalam daftar list. Jadi ini kan dia mulainya dari 0, 1, 2. Nah, ini itu 4 disisipkan pada elemen pertama. Jadi outputnya adalah 1, 4, 2, 3. Soal nomor 16, bagaimana cara mengurutkan daftar dalam urutan menurun dalam Python? Jawabannya adalah D, A, dan B benar. Di mana kita ini bisa menggunakan list.sort dan juga sorted list reverse sama dengan true. Nah, di mana list.sort ini itu dia mengurutkan daftar list di tempat dalam urutan menurun. Kemudian sorted underscore list ini itu dia mengembalikan daftar baru yang diurutkan dalam urutan menurun. Maka outputnya itu sama-sama 4, 3, 2, 1. Nomor 17, apa hasil dari kode berikut ini? A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan 3, 4, 5, A dot union B. Maka jawabannya adalah C, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi metode union itu menggabungkan dua set dan menghapus duplikat. Di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Namun tiganya itu ada dua. Nah, dengan union B ini itu dia mengembalikan set yang berisi elemen dari set A dan B tanpa duplikat. Jadi outputnya adalah 1, 2, 3, namun tiganya hanya 1, kemudian 4, 5. Nomor 18, apa hasil dari kode berikut ini? A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan A, B dot append, kurang buka, 4, kurang tutup. Jawabannya adalah B, A sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, dalam Python, A dan B itu merujuk ke daftar yang sama, sehingga perubahan pada B juga memengaruhi A. Nah, di sini B sama dengan A ini adalah referensi ke daftar A. Nah, kemudian B.append 4 ini itu menambahkan elemen 4 ke daftar yang dirujuk oleh B. Jadi nanti outputnya 1, 2, 3, 4. Nomor 19, bagaimana cara memeriksa apakah sebuah kunci ada dalam dictionary? Jawabannya adalah A, key in dictionary. Nah, di sini itu in digunakan untuk memeriksa apakah kunci ada dalam dictionary. Nah, kemudian A in dictionary ini itu memeriksa apakah kunci A ada dalam dictionary J. Nah, setelah itu kita cetak kunci exit ini ternyata dia benar, true, ada. Maka jawabannya adalah A. Kemudian nomor 20, bagaimana cara menghapus elemen pertama dari DQ dalam Python? Nah, jawabannya adalah C, dq.popleft. Nah, di sini itu metode popleft itu menghapus elemen pertama dari DQ. dq.popleft ini itu menghapus elemen pertama dari dq. Setelah itu kita cetak dq, maka hasilnya adalah 2 dan 3. Nomor 21, buatlah program Python untuk membuat daftar list dan tambahkan 5 angka ke dalamnya. Kemudian cetak daftar tersebut ke layar. Nah, jadi list sama dengan kurung siku ini itu dia membuat daftar kosong terlebih dahulu. Kemudian list.append 1 ini itu dia menambahkan elemen 1
ke akhir daftar list setelah operasi ini. List akan berisi satu elemen. Kemudian untuk list.append 2 ini itu angka 2 ditambahkan ke akhir daftar list setelah operasi ini. List akan berisi 2 elemen, begitupun seterusnya. Jadi outputnya itu nanti 1, 2, 3, 4, 5. Untuk soal nomor 22, tulislah program Python yang membuat kamus dictionary dengan 3 entry. Cetak nilai dari kunci tertentu yang ada di dalam kamus tersebut. Nah, di sini itu dict adalah variabel yang menyimpan dictionary. Kemudian A1, B2, C3 ini adalah literal dictionary. Nah, kuncinya itu ada di A, B, dan juga C. Di mana A bernilai 1, B bernilai 2, dan C bernilai 3. Kemudian kita cetak dictionary dari dictionary B, maka outputnya adalah 2. Apabila kita ingin mencetak angka 3, maka kita bisa ganti menjadi 3. Maka outputnya adalah 3. Nomor 23. Buatlah program Python yang menggunakan set untuk menyimpan beberapa angka. Tambahkan 2 angka baru ke dalam set tersebut dan cetak set hasilnya. Nah, di sini itu numbers itu adalah sebuah variabel yang menyimpan set, di mana setnya itu terdiri berisi elemen 1, 2, 3. Nah, kemudian numbers.it ini itu untuk menambahkan elemen ke set sebelumnya. Jadi ini juga sama. Jadi nanti outputnya 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 24, tulislah program Python yang membuat DQ menggunakan module collection. Tambahkan 3 elemen ke DQ tersebut dan cetak semua elemennya. Nah, jadi di sini itu from collection import DQ ini itu mengimport DQ sehingga dapat digunakan dalam kode. Kemudian DQ ini itu variabel yang menyimpan objek DQ kosong. Nah, DQ ini sendiri itu adalah untuk memanggil konstruktor DQ untuk membuat DQ kosong. Nah, di sini DQ.append 1, 2, 3 ini itu untuk menambahkan angka dalam setiap elemennya. Jadi outputnya itu 1, 2, 3. Nomor 25, yaitu buatlah program Python yang membuat sebuah daftar list dari 1 sampai 5. Gunakan metode pop untuk menghapus elemen terakhir dari daftar tersebut dan cetak elemen yang dihapus beserta daftar yang tersisa. Jadi kita memiliki list yang berisi elemen 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Puppet.elemen ini itu dia untuk menghapus elemen terakhir dari daftar list dan menyimpannya dalam variabel Puppet elemen. Jadi baris ini itu untuk menghapus elemen terakhir dari daftar list, kemudian menyimpannya dalam variabel Puppet.elemen. Kemudian print Puppet_elemen ini fungsi untuk mencetak nilai pop.elemen yang berisi 5. Jadi secara keseluruhan kode ini itu membuat sebuah daftar dengan 5 elemen 1, 2, 3, 4, 5, menghapus elemen terakhir 5 dari daftar menggunakan metode pop dan menyimpan elemen yang dihapus dalam variabel Puppet_elemen dan mencetak elemen yang dihapus secara daftar yang tersisa. Hasil akhirnya adalah cetakan 5 untuk elemen yang dihapus dari 1, 2, 3, 4 untuk daftar yang tersisa. Maka outputnya adalah 1, 2, 3, 4 seperti ini.
Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.